Alfian Tanjung mengatakan bahwa menangkap dan mengadili Jokowi adalah hukumnya wajib. Dan inilah pernyataan Alfian Tanjung yang akhirnya mendapatkan tentangan dari pendukung Pak Joko Widodo. Menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain, harus banget. Nah, Jokowi kesalahannya banyak. Apakah orang seperti ini bisa dikatakan sebagai ustadz? Apakah orang seperti ini bisa dikatakan sebagai teladan dan panutan bagi para rakyat Indonesia? Saya pikir tidak gitu loh. Ustadz tidak boleh berurusan dengan politik, apalagi menyangkut tentang tokoh politik gitu loh. Dia mengatakan bahwa menangkap Pak Jokowi itu hukumnya wajib. Dari mana dalilnya gitu loh? Kalau menangkap Pak Jokowi itu hukumnya wajib dan bersifat wajib gitu loh. Ini yang sangat disayangkan gitu loh. Inilah kalau ustadz yang bukan di bidangnya gitu loh menjadi pemuka agama ataupun orang-orang yang menyampaikan pendapat. Orang-orang seperti inilah yang membahayakan di negara kita, yang bisa membuat ribut negara ini. Saya bilang ya untuk Anda Pak Ustadz, tolong banget Anda berbicara di bidang Anda sendiri, jangan Anda berbicara tentang politik. Karena agama dan politik itu sangat sensitif. Karena rakyat di negara kita ini sudah tahu siapa Anda itu Pak Ustadz. Anda itu tidak lebih dari provokator gitu loh. Sama kayak Ustadz Wijayanto yang sangat memalukan di negara ini. Lebih baik lepas saja gelar Anda Pak Ustadz daripada Anda memalukan di negara ini. Itu aja sih, terima kasih. Ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Pak Jokowi maju dari sini, maju waktu jadi wali kota. Siapa yang ngusung? PDI, PKS, Gerindra. Ada suara PKI nggak? Ya nggak ada. PKI nggak ada. Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Ini kan wong koplak. Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara palao. Tahu-tahu 1 Juni libur, Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Ketuhanan nomor 5, ini adalah Pancasilanya Marxis. Kalau ketuhanan yang Maha Esa masih berperan di hati kami, semuanya melekat pada diri kami, maka kita wajib menghormati nilai-nilai Hari Kesaktian Pancasila. Tapi apa, udah libur, yang nentukan presiden sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Maju di gubernur DKI. Siapa yang ngusung? Gerindra. Ada cerita tentang PKI nggak? Lu coba. Kenapa jilid 1, jilid 2 nggak ada cerita tentang itu? Begitu nggak setuju cerita itu keluar si PKI bisa jadi supo lah. Tak bawa musyawarah, seenak perutnya aja itu. Dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap tidak ada. Kurang ajar betul. Jangan mau kita ini pecah belah. Dulu jangan kecewakan para penegak bangsa, pendiri bangsa ini. Lebih-lebih nanti selain pecah belah, otak kita dikotor. Ketika saya menyebut kata Muhammadiyah bukan berarti saya gembira, bukan berarti saya sok pinter, bukan saya berarti sok tahu, bukan saya berarti sok pakar, tidak. Karena perangkat-perangkat instrumen yang mereka punya sudah dianggap memadai. Nanti tahap berikutnya mereka akan bubarkan PKS. Dan yang paling membahayakan nanti adalah mereka akan menghabisi warga NU. Sebuah potongan video yang memperlihatkan pendakwah Ustadz Alfian Tanjung menyinggung Presiden Jokowi soal penentuan hari libur nasional, yakni Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh tiap tanggal 1 Juni viral di media sosial. Video Ustadz Alfian Tanjung yang tampak menyerang Jokowi soal Hari Pancasila itu viral usai dibagikan pengguna Twitter Namaku Mei, seperti dilihat pada Rabu 2 Juni 2021. Benarnya hukum gantung masih berlaku. Hiburan dulu, kita hiburan dulu. Benarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa
A few moments later. Kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau memang menampakkan bahwa kita harus akui ya, karismanya sebagai seorang mantan presiden 2 periode, ya penuh kontrol. Jadi kalau misalkan menyerang orang itu kebijakannya atas jabatannya. Jadi kalau mau menyerang Jokowi saat ini tuh udah nggak penting karena sudah bukan siapa-siapa lagi. Mau menyerang masalah pribadinya tuh nggak penting lagi sekarang. Ketika beliau menjabat presiden, ada kebijakan yang dirasa tidak sesuai untuk kepentingan rakyat, ya dikoreksi, ya dikritik. Sekarang sudah bukan presiden lagi, gitu kan. Udah nggak penting, sudah saatnya memikirkan Indonesia hari ini ke depan. Jadi kalau mau jadi ini, kalau memang jadi kelinci, ya jadi kelinci aja udah. Nggak usah sok-sokan jadi harimau dengan galaknya gitu kepada seseorang. Pas begitu yang ditemui, begitu udah ketemu, ternyata yang ditemuinya harimau beneran kan jadi kayak kucing sakit gitu. Ini parah nih. Bolak-balik di sabotase, ya, di sabotase, tapi tentu saja itu tidak bisa membungkam kita. Tetap bicara, tetap bersuara, tidak akan diam, karena kita tidak bisa dianggap kecoa. Baik, ini memang seandainya acaranya diadakan di tempat yang lebih besar, pasti akan lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Dengan agenda adili Jokowi dan kawan-kawan. Acara ini adalah persiapan. Pada tanggal 18 nanti akan ada Kongres Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat dan sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Baik. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gaben, Bang Faisal Asgaf. Silakan Bang Faisal. Hari ini kita melihat bahwa 10 tahun Jokowi itu tidak menambah kesejahteraan bagi rakyat, tapi 10 tahun Jokowi itu malah menjadi bencana nasional bagi rakyat. Kenapa kita bilang menjadi bencana? 10 tahun Jokowi, program-program yang dilakukan hanyalah penyingkiran rakyat dari tanahnya sendiri. Masih segar dalam ingatan kita, atas dalih investasi, atas dalih pembangunan, tanah-tanah rakyat digusur, seperti yang dialami saudara-saudaraku di Rempang, seperti yang dialami saudara-saudaraku di kelompok tani Kampung Bayam, seperti yang dialami saudara-saudaraku di berbagai daerah lainnya. Pemerintah hadir bukan untuk menyingkirkan rakyat, tapi melindungi rakyat. Tapi yang dipraktekkan oleh Jokowi dan kroni-kroninya adalah pemerintah hadir untuk menyingkirkan rakyat dan mengusir rakyat. Pemerintah menggunakan akalannya dengan mengatakan membuat proyek strategis nasional. Tapi tujuannya sangat sederhana, yaitu mengusir rakyat dari tanahnya sendiri. Dan ini harus dilawan, ini harus terus kita lawan kawan-kawan. Baik itu petani, buruh, mahasiswa, kaum miskin kota, dan seluruh elemen-elemen rakyat untuk segera bergerak. Untuk segera bersama-sama dengan sebuah tuntutan, yaitu tangkap Jokowi dan adili Jokowi. Karena Jokowi lah biang sengsara bangsa ini, karena Jokowi lah sumber masalah bangsa ini, dan Jokowi lah pengkhianat di negeri ini. Salam dariku, Niko Silahi.
menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain, harus banget. Nah Jokowi kesalahannya banyak. Alfian Tanjung Jangenam, cocok namamu dibikin Jangenam. Kau cari tahu sendiri apa arti Jangenam. Ya Alfian Tanjung, semoga video ini kau tonton. Yang seharusnya ditangkap tuh kau Alfian Tanjung, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu udah membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kau apa yang kau bangun? Narasi provokator, ya, menyalahkan orang. Pintar kau. Alfian Tanjung, kau salah satu ustadz HTI ya, yang ingin membangun negara di dalam negara. Negara ini sudah terbentuk, negara Republik Indonesia. Kau ingin membangun negara khilafah. Kau yang seharusnya ditangkap, bukan Pak Jokowi. Paham kau? Kami rakyat lebih percaya Pak Jokowi daripada kau. Gini aja Alfian Tanjung Jangenam, kau kalau udah nggak betah tinggal di Indonesia, angkat kaki. Kau buat negara sendiri sana di gurun, ya. Paham kau? Hambus kau dari Indonesia. Adalah untuk Alfian Tanjung, langsung saja tanpa basa-basi saya tantang Anda ya, baca kitab. Ya, Anda kan mengutip ayat tuh ketika berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi. Ya, Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Saya tantang nih. Anda juga mengutip ayat yang lain ya. Innad-dina 'indallahil Islam. Ini ada tafsir Jalalain. Ada tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada tafsir Ibnu Katsir. Ada juga di sini tafsir Ar-Razi ya. Mau tafsir Qurtubi pun ada. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi nggak mau banyak-banyak bacot saya untuk menanggapi model kayak begini. Ya. Dia mengaku Islam tapi menggunakan cara-cara kotor dengan Islam. Ya bagaimana tidak, ini Alfian Tanjung dengan temannya. Apa dia coba bilang ketika berbicara Kang Deddy Mulyadi dengan pendukungnya? Musuh-musuh Islam lah. Coba Anda bayangkan. Apakah itu bukan sesuatu ya? Coba definisi Islam apa? Kapan seseorang disebut sebagai Muslim? Ketika dia bersyahadat, ketika dia melaksanakan sholat, ketika dia zakat, ketika dia berpuasa, ketika dia naik haji. Itu rukun Pak. Yang dimaksud jangan bawa-bawa agama ke dalam ruang politik itu. Agama dijadikan sebagai alat untuk kepentingan. Tanpa saya menjustifikasi Anda melakukan. Ini saya masih baik statementnya ya. Udah, makanya udah baca kitab aja. Baca kitab. Tapi jangan bawa terjemahan. Harus bersederhana hurufnya. Ya, ini yang nonton nih. Yang nonton nih share linknya ke Alfian Tanjung. Ya, share linknya atau ke teman-temannya, ke kru-krunya. Saya nggak bercanda, silakan mau live, kalaupun ada netizen yang mau memfasilitasi, silakan. Ini khusus ya, saya buat tantangan. Yang lain udah nanti dulu. Khusus buat Alfian Tanjung. Kita simak dulu ya hal-hal yang disampaikan oleh Alfian Tanjung, betapa luar biasa. Silakan. Ya lucu juga sih Bu Alfian, karena kan waktu itu Bu Alfian membuat video ajakan ya Bu Alfian untuk menghadiri pendidikan politik yang ke-30, seingat saya Bu Alfian. Nah, kita memang di pembahasan itu membahas apa ya, fenomena Ridwan Kamil yang begitu awalnya dicintai lah, bahasanya gitu, dicintai masyarakat sosmed, tiba-tiba hancur Bu Alfian. Kemudian tiba-tiba ada sosok Deddy Mulyadi yang dimunculkan. Nah, ini fenomena ini kan kita membahasnya, musuh-musuh Islam kok bisa seenaknya gitu Bu Alfian, menghancurkan seseorang, menaikkan seseorang. Lalu pertanyaannya kapan umat Islam bisa mempersiapkan? Nah, inilah yang menjadi trigger bagi pendukung dukun Bu Alfian. Langsung ingin saya tanyakan gini Bu Alfian, narasi yang mereka munculkan ketika mereka menghina Bu Alfian atau membuli Bu Alfian, kalau Bu Alfian baca, narasinya sama Bu Alfian. Jangan bawa-bawa agama, jangan jual agama, jangan campur adukan agama dengan politik. Artinya kan kita diajak lagi ke zaman dahulu atau zaman